Lihat kan? Gila dia bisa nurut gitu, Aku pengen nih ntar habis ini. What is up everybody? It is a beautiful day. Back with me Beams Aryo guys. Kalian masih ingat Kyota? Anjing golden retriever-nya teman gue yang bernama Yuriko, yang waktu itu agak sedikit nggak bisa dikendalikan. Akhirnya gue kasih beberapa tips cara pelatihan dan ternyata memang anjingnya bisa kalem dan pintar. Well, hari ini kita mau update. Udah beberapa bulan berlalu, pastinya anjingnya lebih besar, mudah-mudahan aja lebih pintar. Asli gue pun penasaran pengen lihat Kyota sekarang seperti apa dan apakah makin pintar atau malah makin rusuh. Yang belum nonton, nonton dulu videonya. Oke guys. Anyways, kita lagi on the way ke sana sekarang. Kita lihat seperti apa Kyota anjingnya Yuriko. Stay tuned. Oke, kita sudah sampai. Asli gue nggak sabar banget sih ngelihat ekspresinya Kyota, ngelihat gue seperti apa setelah sekian lama. Dan harapan gue tentunya dia lebih pintar dari sebelumnya dong. Yuk, kita langsung turun. Oke. Oh ya, atur energi, tetap harus tegas, tenang, jangan sampai dia excited ngelihat kita. Alright guys, karena semakin besar kita nggak tahu nih, bisa dia makin rusuh. Permisi. Wah, udah gede. Hai. Tenang. Bos Q, apa kabar? Oh. Fix. Dia sih masih kenal. Halo. Gila, dia fluffy banget loh. Dia fluffy banget. Iya. Ini kok yang nambah weight yang putih kan tadi. Yang ini. How are you? Good ya? Ya ampun, makin rame nih. Seru banget. Nah. Gimana nih kelakuan dia nih? Hey! Oh no! No! Dia ngelihat maminya langsung hyper aktif banget. Langsung kita tenangin, kita kalemin. Tadi maminya digigit. Tapi gigitannya bukan gigit real ya, itu gigit main. Tapi kalau misalnya dia udah kegedean, kadang suka biru-biru loh. Aku sampai cakar-cakar. Nah. Ya ampun, tapi dia umur berapa sih sekarang? Belum ada setahun, Bim. Aku terakhir paling 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Bang, nggak nyampe 3 bulan lah. Enggak, tepatnya 8 bulan ada nggak? Sekarang kayaknya 7 bulanan ya. 7 bulan ya? Oke, berarti mungkin sekitar 2 bulan di bawah anabul di rumah ya? Iya, 2 bulan, 3 bulan ya. Coba. Oke. Dia sama maminya sih fit manja banget ya. Tapi so far dari dari terakhir kita ketemu gimana sih? Maksudnya kayak apakah dia ada perkembangan atau mungkin begini grafnya? Semakin membaik, terus drop. Semakin membaik. Ini ya kalau aku suruh sit gitu-gitu mereka udah si Kyota udah bisa, cuman tetap aja aktif banget sih emang. Aktif banget, iya. Oke, karena jujur guys, yang namanya punya anjing itu memang bisa dibilang ya nggak mudah gitu. Maksudnya emang kita butuh waktu terus gitu. Ini kan anjing Kenji dititipin di sini. Nah dia karena ngeliat Kyota, ini kan anjing kecil. Karena ngeliat Kyota ini kan nggak bisa diem mulu, terus mereka ngerasa ditindih-tindihin kan. Jadi ini jadi berantem terus nih Bim. Yang ini nih yang Shih Tzu sama yang Golden. Aduh. Karena basically gini, sama hal kayak manusia, kadang kita masih kecil nih, kita bercanda keterusan, akhirnya malah jadi berantem kan. Jadi bercanda level tinggi ke arah ribut berantem itu cuman beda 1 step gitu loh. Dan itulah masalahnya, makanya kalau mereka pun main, kita harus bisa untuk jangan sampai ke level itu. Kalau boleh jujur nih, jujur sejujurnya, sekarang ini apa yang sekarang menjadi masalah? Karena gini guys, dari awal anjing datang masih puppy banget, sampai dia udah besaran, remaja dan adult, itu pasti ada masalah-masalah baru, gitu kan? Nah, yang Yuriko hadapin dengan Kyota
apa sih sekarang? Aku mungkin karena ada anjingnya jadi nambah statusnya kayak gitu, ditambah mereka berdua suka berantem, aku jadi kayak aduh rame banget ya di rumah, kayak rame anjing gitu kan. Rame anjing. Iya, kayak apa namanya, mereka suka berantem, aku lari sana lari sini gitu. Harus sebenarnya semuanya aku sayang sih tetap, tapi ya itu dia apa namanya, karena suka berantem aja jadi berisik. Tadi lihat kan heboh ada tamu apa segala macem. Kalau ada yang bisa kamu koreksi dari Kyota, apa yang kamu pengen koreksi? Aku pengen dia lebih soft, lebih kayak kalem gitu. Tapi memang karakternya dia kayaknya karena juga dia masih papi kali, mungkin masih remaja kali ya mungkin ya. Jadi masih belum bisa anteng. Aku tahu nih yang Shiro ini, waktu dia kecil dia juga sama. Wah sendal, sepatuku semua digigitin, semua coba digigitin bareng-bareng. Tuh, lihat tuh, gitu Bim. Iya, dia udah siap-siap marahin dia. Nah, yang ini sekarang udah mendingan karena dia udah tua kan, sekarang jadi lebih kalem. Nah, Kyota aja sih sekarang karena dia paling muda di sini, dia yang paling nggak bisa diem. Oke. Golden adalah anjing yang simple. Tapi kita memang harus keseharian kita tegas. Kita harus tahu kapan kita mau mereka tenang, kapan kita mau mereka bisa bermain, kapan mereka boleh rusuh gitu. Nah, kalau kita udah terapin jadwal dan waktu-waktu ini, dia pun akan ngikutin. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya misalnya gini, ada suatu kala di saat orang datang atau dia lagi ribet, sedangkan kamu lagi nggak mood nih. Bahkan bukan masalah, ini jam main, dia lagi jam main, tapi kamu lagi nggak enak badan. Kamu udah harus langsung bisa, no. Dan dia langsung tahu, oke ini master gue nih nggak mau gue berlebihan ya. Kyota, here, Kyota. Tapi sebenarnya dia baik, Bim. Baik, tapi Kyota. cicilan aja sih. Here, come on Kyota. Here, Kyota. Sit. Kyota. Down. Dia udah latih down, belum ya? Down. Kyota. Shake hand. Oh no. Shake hand. Tapi so far, oke, kita nggak usah ke arah situ dulu, kita lihat dulu. Nih. No. Dia. Stay. No kabur. Dia ini, dia takut, jadi dia mau ikut maminya. Di saat maminya pergi, dia langsung ngerasa insecure. Dia langsung mau ciao. Oh no. Gitu kan. Ini pasti fix banget. Maminya baik banget. Manjain dia udah fix. Tapi inilah downside dari terlalu manjain, guys. Ini selalu gue bilang gitu kan. Di saat kita terlalu manjain, oh no, kita harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nanti pada saat dia rusuh apa segala macam mengganggu kita pasti bakal bete, bakal kesel gitu loh. Itu aku pelajarin gitu sih. Gitu. Dan tadi aja nih pas gue mau tertipin, dia ngeliat maminya pergi, dia langsung kayak aduh gue mau kabur, gue mau cari pelindung. Karena dia tahu wah ini nih sama maminya gue aman, gue boleh ngapain aja ibaratnya gitu. Kemarin aku aku lepas aja di atas, dia naik ke atas sofa, terus naik ke sini muter. Terus kalau dia excited kan dia ngeluarin liur kan. Liur dengan entah kemana-mana, aku udah pusing. Makanya aku kadang suka bukannya nggak mau ngajak dia ke atas sih, cuman khawatirnya aku di atas tuh ada karpet, terus sofa aku putih kan. Oke, nanti kita akan coba bawa dia ke atas pakai leash, dan kita akan koreksi dia di saat dia terlalu heboh atau berlebihan. Satu itu. Sama yang kedua, pastinya kita mau ngeliat update Yuriko ngarahin dia, atau ngasih dia treats, atau trik, dan lain-lain. Oke, so stay tune. Oke guys, like I said, kita mau update sedikit Kyota. Kita mau lihat nih gimana perkembangannya. Apakah masih bisa melakukan trik-trik atau tidak. Udah lupa. Sit, Kyota, come here boy. Sit. Oke, sitnya masih bagus ya. No. Ini yang kecil ngapain? Ini aku kasih kamu dulu deh. Go. No. Wait. Look at here. Kita belum. Eating, nice to meet you, mucho gusto, sweeter than a churro. Kyota, sit.
Sini. Wait. Look at here, Kyotano. Look at here. Oke. Oke, so far very good, bagus ya. Karena leave it itu lumayan ya buat anjing-anjing tuh, apalagi anjing yang suka makan itu kadang susah untuk dilatih, tapi dia bagus banget. Dia sekarang kalau makan snack, kalau aku bilang belum oke, dia nggak akan makan. Tapi nggak tahu sih. Kita coba. Shiro. No. Belum. Wait. Oke. Oh, lucu banget. Udah langsung make eye contact ya. Terus bisa trik apa lagi nih? High five, shake hands. Coba. Oke, coba let's do shake it. hands. Good job. Nih. Aku nggak tahu, kayaknya shake hands sama high five agak-agak mirip nggak sih? Iya. Kalau dari sit disuruh down bisa nggak? Kyota sit. Up dulu, up. Kyota. Up, Kyota. Up. Sini. Oke. Sit. Down. Down, Kyota. Down. Kayaknya dia udah lupa deh. Down, Kyota. Down. Ini fix nih, maknya sibuk jarang latihan nih. Ketahuan nih. Kebanyakan. Tadi itu pas gue suruh down, soalnya nggak nyambung. Fix. Sit. Down. Arahin down. Nah, kita nggak usah repot-repot. Pegang makanan, arahin ke sit, lepas. Arahin ke turun, lepas. Tapi ya, basically itu lagi sih kembali. Memang yang namanya pelatihan itu butuh waktu, butuh pengulangan gitu kan. Dan ya kadang kita sibuk gitu kan. Iya. Kadang kita nggak punya waktunya. Tapi at least setidaknya secara overall, menurut gue pribadi sih dia bukan anjing yang terlampau heboh atau nggak bisa dikendalikan. Oke lah, dia deket kamu sedikit agak apa sih namanya rusuh, tapi nggak level nggak yang parah banget. Tapi tetap ini harus mulai bisa diatur. Apalagi tadi Yuriko tadi cerita bahwa dia kalau deket-deket Hideo kan suka lari dan Hideonya takut, kasihan. Hideo takut karena gitu. takut kesenggol dia. Once kesenggol, udah pernah sih kesenggol, dia jatuh jadi kayak Iya. ini. Coba minta satu. Oke, kita tunggu nih yang terakhir. Kyota, here, come on. Here. Sini Shiro. Kyota. Sini Shiro. Hey, leave it. Hey. Kyota, no. Hey. Oh no! Hey. Oh no! Oke. Mukanya sampai so sedih gitu, lihat nggak Bim? Tapi ngerasa nggak sih pas disuruh lain? Tapi kayak dia sama kamu emang energi kamu tuh kayak bikin dia jadi Iya, tenang, maksudnya lebih kalem, dan dia tuh masih inget banget karena ini juga nggak sengaja. Gue tuh kalau tiap marah gitu kan, di level yang udah gitu, gue tuh pasti kan gitu. Nah, dia tuh tadi sensitif banget sama bunyi itu karena dia inget pas di situ pas ngeliatnya no gitu. Dia langsung lebih kalem. Anyway, sekarang kita mau lihat pada saat ke atas. Cuman biar bisa lebih dikendalikan, kita akan pakai leash. nggak apa-apa, nggak usah kali nggak Bim? Nggak usah? Nggak apa-apa. Oke, biar kita lihat langsung ya. Kita lihat langsung gimana keadaan dia kalau di atas. Alright, sedikit tips nih. Dia naik ke atas nanti, dia rusuh, kita koreksi. Tapi kalau kita mau membawa dia ke sebuah ruangan dan kita berharap dia tenang di ruangan tersebut, itu harus terjadi sebelum dia masuk. Bisa dikoreksi di tempat, tapi misalnya gini, nextnya kita bakal masuk, nanti gue coba bawa dia turun lagi pakai leash, jadi sambil dia naik dia udah tertib. Oke, kita bawa dia ke atas. Oke. Itu lihat buntutnya. First step, oke, kita akan ngelakuin cara kamu, habis itu kita ngelakuin cara kedua ya. Hey! Nah, dia biasanya muter, gitu. Tapi nggak tahu deh, kita duduk coba. Dia diperbolehkan nggak naik ke sini? Boleh. Boleh ya. Tapi so far Kamu berdiri di situ soalnya Bim. enggak. Ada kamu di situ, dia udah, terus ada ini juga lagi nih. So far sih he's doing good. I mean,
Pertama, memang ini dibolehin ke atas sini kan. Karena kalau nggak boleh pun itu bisa dilarang. Mereka bisa tahu untuk nggak boleh naik ke sofa, kalaupun mau, gitu kan. Tapi terlepas dari itu, yang Yuriko bilang rusuh, nggak terjadi. Nah aku tuh pengen dia kayak gini, Bim. Misalnya aku lagi nonton, ya udah dia boleh di atas tapi properly duduk ya di sini manis ya. Aku nggak apa-apa kayak gitu. Cuman dia ini lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Nah, muter-muter di sini, muter-muter sini. jadi sebenarnya kadang ini masalahnya juga sih. Mungkin karena dia udah kenal, udah tahu pembawaan gue. Jadi pada saat dia naik, dia tahu dia nggak boleh bandel nih. Karena ada orang yang akan koreksi. Mungkin pada saat naik sama Yuriko aja, dia akan semaunya. Nah, ini pentingnya kitanya. Jadi aku harus kembali lagi ke step awal. Nah, jadi kembali ke step awal guys. Aura kita, pembawaan kita itu penting banget. Gitu aku ya. tuh senang banget deh ngeliatnya gini diam. Ini penting banget, aura kita, pembawaan kita gitu. Karena apa? Itu yang nanti akan menjadi energi terhadap hewan-hewan kita gitu. Nah, jadi kalau misal Yuriko bisa tegas sama dia akan belajar gini. Oke, ini mama gue. Tapi mama gue ini walaupun sayang sama gue, dia ada aturan. Kapan gue boleh main, kapan gue boleh bercanda, kapan gue harus diam, kapan gue harus tenang, gitu loh. Nah, kita akan ngulangin lagi naik ke atas, ya. Tapi coba gue akan nggak ikut, coba gue akan di bawah ya. Nanti pokoknya info ke aku, dia seperti apa langsung kan kedengaran ke bawah nih. Bim, dia udah mulai rusuh nih. Seandainya dia mulai rusuh, oke? Berarti kita turun lagi, kamu naik sama dia berdua ke atas ya. Oke, let's go. Kayaknya dia karena ada orang jadi jaim deh. Lihat kan? Jangan pipi ya Kyota. So far gimana? Baik? Oke sih, tapi dia ngeliatin ada orang kayaknya. Kyota jangan pipis situ ya. Kyota. Tuh kamu langsung. Dia kamu langsung. Tapi dia oke sih. Ini. Jadi dia ngeliat aura kamu langsung kayak. Gue lagi berusaha pengen ngeliat dia lagi bandel gitu. Tapi so far dia baik-baik aja. Itu yang gue bilang dari awal mengenai Kyota ini. Kyota ini baik, cuman tinggal gimana cara kita punya aura untuk ngatur dia. Gitu loh. Tapi bener sih, mungkin memang akunya energinya harus benar-benar sebelum ini harus dikontrol. Harus nah, aku banget. memang tuh masih belajar sih untuk kontrol energi. Kamu naik turun capek nggak sih? Nggak kan? Nggak. Aku mau contohin lagi sekali lagi ya. Iya. Beberapa tips biar dia tenang di atas. You guys, come on. Oke, smart dog. Diambil talinya, udah datang. Dia udah tahu. This means gue jalan-jalan, gue main. Itu bagus banget. Itu salah satu contoh anjing yang pintar. But satu hal mengenai ini adalah harness. Harness itu sebenarnya digunakan untuk dia narik. Gitu. You know what I mean? Dia udah pengen cepet-cepet pakai nih. Pintar banget. Nah, harness itu karena ada di dada, itu buat dia narik, buat dia pulling. Gitu. Nah, sedangkan what we need is a collar. Collar di leher itu buat lebih ngatur dia, lebih ngasih tahu dia. Tapi nggak kecekek ya, Bim? Soalnya gini, kalau masalah kecekek, dia akan tahu di saat dia narik, otomatis dia akan kecekek. Nah, kita harus memberikan sebuah hentakan, tek. Itu akan merasa nggak nyaman untuk dia ngelihat ke kita dan dia pelan. Nah, memang yang namanya dia jalan, nggak boleh dia narik terus, gitu. Nah, tapi kalau kamu ngomong soal nyekek, itu ada namanya choke chain. Choke chain itu collar yang kalau dia narik itu makin nyempit. Kalau itu baru pasti akan nyekek. Itu pun buat ngajarin mereka. Oke, kita kecilin dikit, kita pasang. Tenang, tenang, it's okay. Bulu dia tebel. Nah, nah, here. Dia kayaknya belum biasa dan dia masih bingung. It's okay, jangan bikin dia kaget atau freaked out.
kita bawa dia jalan ke arah tangga. Here, come on. Come on. Kami Kyoto. Come on, here. Dia nggak biasa Iya, kayaknya. nggak biasa. Dia nggak biasa. Jadi dia ngeliat ini sebagai hal yang aneh. Tapi it's okay. One day kalau kamu lagi ada waktu buat ngelatih dia sendiri, kamu pakein collar. Nanti di rumah biasanya pakein collar karena ini bisa buat ngatur dia. Basically kalau harness nanti jatuhnya malah ya udah gue mau narik-narik aja. Sedangkan buat ngekontrol dia itu dengan ada di Kamu semua ini kamu selalu pakai harness gini? collar. Collar. Selalu pakai. Bukan dipakai selalu di rumah, tapi kalau kita keluar kita pakai. Iya, tapi kamu pakainya bukan yang di dada, tapi kamu yang di leher. Di leher, karena dada itu lebih buat narik. Kalau kita lagi mau dia narik, atau mungkin udah terlatih, kita pakai nggak apa-apa. Cuma kalau belum terlatih, dia nggak biasa di leher, dia nggak bisa kita arahin. Nah, pada saat kita kesini, hal yang penting pertama adalah when we open the door, dia nggak boleh duluan. Dia nggak boleh duluan. Harus kita yang duluan. Oke, Kyoto, come on. Kyoto, come on. Come on, Kyoto. Dia belum biasa sama collar ini. Come on, Kyoto here. Come on. Kyoto. Come on. Kyoto. Kami. Oke. Nah, nanti practice bawa ke atas jalannya juga pelan-pelan. Biar dia nggak heboh. Kita harus di depan, dia di belakang kita kan? Basically sih di samping nggak apa-apa. Tapi intinya pada saat dia udah mau narik, dihentak dikit gini. Oke. Tergantung anjingnya, kekuatannya berbeda. Kalau anjing yang baik kayak dia sensitif, pelan aja udah tahu. Slowly, nah ini bagus nih, ngikutin langkah kita. Come on. Dia ikutin maunya ya? Ayo, let's go. Come on. Come on. Come on, Kyoto. Kyoto, come on. Come on. Dia anak maminya banget nih guys, asli. Makanya ini penting banget maminya untuk bisa atur dan ngelatih dia. Oke. Come on, Kyoto here. Kyoto. Kyoto here. Come on. Dia masih belum nyaman sama ini. Sini Kyoto. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kyoto here. Aku nggak mau dia naik. Kyoto here. Kyoto. Kyoto here. Bentar. Ini gue nggak bisa terlalu narik karena dia belum biasa sama ada benda di leher. Jangan sampai dia stres. Here. Coba panggil lagi. Kyoto sini. Kami boy. Kami Kyoto. Oh no. Dia mau nggak apa-apa. Dia mau kabur. It's okay. It's okay. Dia tuh agak penakut ya Bim. Here. Sebenarnya kalau ini lebih ke collarnya sih. Dia nggak nyaman. Dia nggak biasa. Here, come on. It's okay. It's okay. Good boy. Kami Kyoto. Good boy. Sit. Nah, biasain datang tertib dulu. Masalah main. Diam. No. Nah, jadi Gila dia bisa nurut gitu, aku Bim. pengennya ntar habis ini kamu ngelakuin itu. Jadi kamu dari bawah, kamu pegang dia. Kalau dia narik, koreksi dikit. Tapi ini kenapa dia bisa kayak diem aja gitu, kayak kamu suruh dia stay, dia bener-bener. Karena dia tahu itu yang aku mau dari dia. Jadi energi aku nih dari sekarang nih adalah aku nggak mau dia berantak-berantak, aku nggak mau dia ribut, aku nggak mau dia naik ke atas nih. Dan pada saat dia mau, aku ngeluarin bunyi koreksi aku sebelum aku harus pakai tangan. Kan yang aku bilang sebelum lihat dia, lihat nggak langsung notice. Nah, kenapa? Karena dia ingat waktu itu pas aku koreksi dia sebelum aku pukul dia, aku bunyi suara itu. Nah, kenapa sih kita butuh suara sebelum mukul? Jadi kita nggak usah mukul, gitu. Jadi itu udah warning ibaratnya, gitu. Buat anjing udah ibaratnya kalau anak kecil, mama pukul nih ya, oke, gitu loh. Jadi dia tenang. Nah, ini simple banget. Dan ini kamu pasti bisa lakukan. Tapi kembali lagi, hilangkan tega dulu, ya kan? Hilangkan perasaan, wah ini jahat, aduh ini kasihan. Karena sebenarnya enggak. Mereka itu membuat kita bahagia. Di saat dia udah seperti ini, lalu kita kasih rewardnya. Hey, good boy. Good boy sayang. Good boy sayang. Oh sayang. Oh sayang. Nah nanti di saat kita kayak gini pun, ada kalanya dia mau kita tenangin dia lagi. Jadi terus bermain, karena apa? Itu adalah komunikasi kita sama dia. Dia akan tahu, gue mau berlebihan, gue kena marah. Oke, nanti dia akan tahu, oke balance-nya seperti ini. Nanti dia ngeliat kamu nih,
Gue lagi boleh main nggak ya? Gue lagi boleh rusuh nggak ya? Oh nggak, dia lagi bad mood. Dia harus tahu itu. Cuman kalau kamu cuman gini, happy, dia nggak bakalan tahu. Gitu loh. Baik sih baik memang, bagus. Tapi ya ini buat kebaikan dia family juga iya. dan kamu juga gitu. Dan tentu guys, anjing yang lebih mudah diatur, pasti ownernya pun akan bahagia, akan senang. Karena kebanyakan anjing yang akhirnya berakhir di shelter atau dibuang karena hal-hal seperti itu. Bener. Gitu. Karena anjingnya nggak bisa diatur gitu. Dan akhirnya kan enak banget kan, kamu naik ke atas, terus dia tenang, dia relax kayak gini gitu kan. Mungkin pas lagi ada Hideo dia bisa tenang gitu. Bener. Kita bisa hadirin Hideo nggak sih di sini sekarang? Bisa, coba aja. Coba deh, panggil ya, ajak sini deh. Nanti gini, kalau dia masih ada yang namanya accident tuh dia pipis pup sembarangan, langsung marahin, langsung bawa keluar. Itu penting banget. Bawa keluarnya gimana maksudnya, Bim? Dia kayak gini nih, aku tarik langsung keluar. Tarik keluar. Atau marahin dia sampai dia kabur dari kamu untuk dia ke arah luar. Itu penting banget, aku selalu lakuin itu. Ada yang pipis atau pup di rumah, aku marahin. Bim, kalau kayak kita seakan-akan mukul, bukan mukul dia sih, maksudnya kayak mukul kertas gitu atau mukul apa gitu, seakan-akan nunjukin kita marah tuh boleh nggak sih? Boleh, tapi intinya di energi kamu penting. Hai sayang, I lovely. Mau dinyanyiin lagu lagi? Iya. Hai. Nah, lucunya, basically anjing itu adalah kayak anak umur 3 tahun, tergantung umur dan intelijensinya mereka. Jadi mereka tuh bisa nyambung banget sama anak kecil. Nah, jadi kalau dia ngeliat anak kecil rusuh, dia akan terpancing untuk rusuh juga. Itu yang kamu bilang, dia lagi heboh, dia ikut heboh. Nah, iya, bener. Dia heboh, dia tetap nggak boleh. Harus dikoreksi, ada batasannya. Karena buat mereka, body mereka kuat. Sesama papi main tabrak-tabrakan gitu. Hai sayang, how are you today? Malu. Look what I can do with this. Are you ready? Udah lihat kamu ya. See? Ready? Dia ketawa. Lucu kan? See? Look what I can do. Ya, copot lagi. Stay. Kita sambil koreksi dia, sambil kita main, sambil kita koreksi dia. Hai. Bukan kamu sayang. You're okay. Ini kita harus koreksi. Putar lagi ya. Tuh, lihat ada anginnya tuh. Tuh, enak. Kamu mau belajar ya? Kamu mau belajar ya? Bisa nggak? Putar di atas kepala kamu nih. Kamu nih. Tuh, putar di atas kepala kamu. He is such a cutie pie. Oh my god. Lagi. Mau kemana dia? Aku mau perhatiin nih, dia antara mau turun atau dia mau zona duduk nyaman dekat maminya. Zona nyaman. Iya, oke, it's okay. Nah, kembali lagi ke ceritanya. Nanti kalau misalnya dia udah sama anak tenang, udah gitu dia pipis sama pup dikoreksi, kalau dia pernah accident, nanti nextnya dia mau pipis, dia pasti akan ninggalin kamu untuk keluar. Bahkan kalau dia udah takut, kalau dia pipis sembarangan, dia akan garuk-garuk kalaupun pintu ditutup. Dan kita harus cepat tanggap untuk, oh dia mau pipis nih gitu. Twinkle, twinkle, little. Anyways, aku pengen ngeliat mamahnya sekali lagi ya, bawa pakai leash, tenang ke atas, terus suruh dia tenang dan sit. Karena ingat, energi yang kita keluarkan itu yang akan mereka resapi dan akan mereka lakukan. Oke. Ya, tenang, bahkan tidur. Temenan lagi sekarang? Iya, gitu. Yang dan tadinya berantem? Maka dari itu, di saat dia nggak overacting, nggak lebay, yang satunya pun pasti akan lebih baik sama dia. Yuk, kita coba ya. Yuk. Oke guys, sekarang gue akan bukan challenge sih, cuman kasih giliran ke Yuriko untuk bawa Kyota ke atas. Oke. Yuriko, ingat, number one yang penting, energi. Percaya diri, yakin, kuasain dia, oke? Harus bisa. Kalau dia nakal, hei, tegasin ya. Pasang dulu, sorry maaf. Oke. Yuk, kamu bawa jalan ke arah sana. Kyota. Kamu yang jalan duluan, jangan dia. Oke, dia follow. Sabar Kyota. Kalau dia mau narik, hentak. Oke, good.
Kyota. Sit, 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 sit. Come here, sit, sit. Sit, Kyota, sit, sit. Kayaknya oke nih. Sit. Dia udah ngintip. Dia tadi langsung lihat, langsung, wah ada dia nih. Tuh langsung iya. Kok bisa gitu sih, Bim? Energi, karena dan mereka pinter. Anaknya golden tuh pinter gitu. Jadi memiliki anjing golden jauh lebih gampang buat dikendalin selama kitanya mau. Oke, so basically guys, kesimpulannya menurut gue ini maminya yang harus berlatih. Oke, tetap mami harus berlatih. Kenapa? Karena yang Yuriko bilang mengenai dia lari-lari apa segala macam itu wajar karena memang dia masih papi. Tapi cuma tinggal butuh kita yang buat menertibkannya, gitu. Karena apa? Kita bahkan nggak usah mengkoreksi dia terlalu keras pun, bahkan hanya dengan energi aja dia udah jauh lebih tenang. Alright. Yuriko, thank you banget. Thank you. Terus teman-teman juga makasih semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody. Bye. Bye-bye.